sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang menjadi sukses, apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bahagia. Ada satu ilmu yang sudah kita ketahui tetapi kita tidak pahami selama ini. Ilmu apa? Sesuatu yang akan disampaikan berikutnya. Ayo kita mulai. Kunci kesuksesan seseorang itu ada pada keputusan yang dia ambil. Jadi begini caranya Baraya, kita bikin simulasi imajinatif. Ada dua orang pedagang cendol, yang satu pribumi, yang satu Cina. Nah, dua orang ini ada di jalan yang sama, tetapi mereka mengambil keputusan yang berbeda. Si orang pribumi itu berprinsip bahwa kalau ada pelanggan baru yang datang ke sini, orang tidak dikenal, maka mahalkan harganya. Karena belum tentu dia bakal datang lagi ke sini. Karena belum tentu dia datang lagi ke sini, ya mahalkan aja. Mumpung ada kesempatan, ada orang baru yang tidak dikenal, mumpung dia belum tahu harganya, naikin aja harganya. Lumayan, kan begitu. Ada si Cina yang satu lagi, dia berprinsip sebaliknya. Kalau ada orang baru datang ke sini, dia tidak dikenal sama sekali, maka murahkan harga cendolnya. Kenapa? Karena si Cina berspekulasi, bisa saja di masa depan, si orang ini akan balik lagi. Maka ini adalah pelanggan potensial di masa depan. Maka setiap kali dia berhadapan dengan pelanggan baru atau orang yang tidak dikenal, harga cendolnya itu malah dimurahkan. Nah, dari sini kita bisa menduga mana yang akhirnya akan sukses dengan jualan cendolnya itu. Tentu saja adalah si Cina. Kenapa? Karena dia berspekulasi, mengambil kesimpulan, mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu benar. Pada akhirnya, pelanggannya menjadi semakin banyak dan semakin banyak, karena setiap pelanggan baru, dia kasih kortingan. Sebaliknya, si pribumi itu akan menjual cendol yang sama, di tempat yang sama, dengan resep yang sama, dan nasib yang sama, sampai puluhan tahun berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak pernah mendapatkan pelanggan baru. Setiap dia dapat pelanggan baru, pelanggan itu pasti akan pergi menghilang karena harganya dimahalkan. Nah, kurang lebih apakah di sini ada orang yang lebih cerdas atau tidak? Tidak, bukan soal cerdas atau tidak. Dan orang-orang di sini, yang dua orang itu juga bukan terkait dengan jenjang pendidikan tertentu, tetapi terkait dengan kesimpulan dan keputusan mana yang dia ambil. Nah, sekarang mari kita lanjutkan simulasi imajinatifnya. Si Cina itu, yang tadi itu, sudah mendapatkan kekayaan yang lebih besar karena mengambil keputusan yang benar. Katakanlah sekarang dia sudah mendapatkan uang 10 juta rupiah hasil dari dagang cendolnya itu. Maka Tuhan akan memberikan pilihan berikutnya atau soal berikutnya. Ke si Cina ini ditanya, Cina, kamu sekarang sudah punya uang 10 juta. A, apakah kamu akan menggunakan uang itu untuk membuat gerobak baru, kemudian menyuruh orang lain, mempekerjakan orang lain untuk dagang cendol di tempat yang lain, atau B, kamu harus berkembang dengan menyewa sebuah ruangan di pinggir jalan, bangunan atau ruangan di pinggir jalan yang sangat strategis, sehingga si cendol-cendol itu bisa dijual dengan lebih eksklusif gitu. Nah, pertanyaan itu harus mendapatkan jawaban yang tepat. Di antara dua jawaban itu, ada yang akan mengantarkannya ke tempat yang lebih sukses lagi, ada yang tidak, malah membuat stuck atau malah berhenti. Nah, jadi siapa orang yang sukses adalah orang yang paling sering dan paling banyak dalam mengambil keputusan yang benar setiap kali ada pilihan. Kurang lebihnya begitu ya. Semoga simulasinya bisa dipahami.